dari baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Baik, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bermuhajahah dan semoga yang hadir malam hari ini saya doakan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita insya Allah akan selalu Allah berikan kemudahan insya Allah amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu sekalian, saya kembali izin share untuk materi saya. Sebentar proses. Oke, ini dia. Bisa ya Pak Ustadz ya? Untuk Ini share screen. sudah Oh iya, alhamdulillah. Nggak harus jadi host kok. baik. Sudah muncul ya share screen saya ya? Ya, ada Pak Ustadz. Belum. Baik, alhamdulillah. Baik, ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membahas surat Al-Asyr, ya ini surat yang mengingatkan kita tentang waktu, bahkan kemarin ketika hari Jumat, Bu Fitri WA saya, kaget juga tuh saya tuh. Kaget dalam arti, Masya Allah ternyata udah seminggu gitu ya. Kita sudah nggak terasa waktu cepat banget gitu kan. Tiba-tiba udah Iya, mau kajian udah lagi minggu dan sekarang lagi. bahkan pun mungkin kita juga kayaknya nggak terasa gitu ya seminggu kemarin kita Baru ketemu. bermuhajahah gitu kan, ngaji, sekarang udah ketemuan lagi gitu ya. Dan memang ini salah satu karakter waktu akhir zaman ya Rasulullah pernah sampaikan Masya bahwa Allah. Oh, ini betul. di Masya akhir zaman Allah. itu, waktu itu akan terasa begitu cepat gitu. Seakan-akan Hmm. baru melakukan aktivitas yang sama, kemarin padahal mungkin sudah seminggu, sudah sebulan berlalu gitu ya. Padahal ternyata, sebenarnya kita rasakan mungkin di waktu-waktu sebelumnya cukup lama. Bahkan mungkin juga, kemarin Ramadan gitu ya, banyak juga yang, cerita ke saya gitu kan, kayaknya baru malam pertama Ramadan deh, tiba-tiba nggak kerasa tiba-tiba udah malam takbiran gitu ya. Dan ini memang menjadi pengingat ya buat kita semua. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa ya beginilah karakter waktu nanti di akhir zaman terasa begitu cepat gitu kan berlalu. Maka untuk itu kita perlu diingatkan lagi diri saya pribadi dan juga kita semua untuk bisa menggunakan waktu sebaik mungkin produktif ya. Sebagaimana mungkin salah satu poin materi yang kita bahas pekan kemarin bahwa kita sebagai seorang muslim harus produktif untuk bisa beribadah, membuat karya, menebar kebermanfaatan dan lain sebagainya. Dan malam hari ini kita akan berbicara tentang surat Al-Hasyr dan juga yaitu langkah keberuntungan gitu kan dari apa namanya? Makna ya dari surat Al-Hasyr ini. Dan pasti insya Allah kita semua sudah hafal surat Al-Hasyr, mungkin kalau biasanya bercandaannya gitu ya, mungkin ini salah satu surat yang favorit kita baca kalau sholat gitu ya. Karena pendek kita kan pengen cepat-cepat selesai. Kalau Iya dan sholat ayat ini paling surat yang pendek. kalau nggak laser, Kak, Al-Ikhlas gitu kan. kulhu. Nah, kalau terjemahannya insya Allah juga cukup paham lah ya, bahwa kalau kita Demi lihat di masa. sini, demi masa atau demi waktu, wal asr, demi masa atau demi waktu, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, dan menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menepati kesabaran. Jadi ketika Allah bersumpah dengan sesuatu itu kan, di sini kan wal asr ini, mufasir menyampaikan bahwa Allah bersumpah gitu ya. Ketika Allah menggunakan satu hal gitu ya atau satu benda untuk bersumpah, maka ini menjadi pertanda, bahkan lebih tegas lagi adalah menjadi warning buat kita bahwa benda atau hal yang Allah gunakan dalam bersumpah ini adalah hal yang sangat urgent atau penting sekali untuk diperhatikan oleh kita sebagai seorang manusia. Dan ketika Allah bersumpah dengan waktu, itu kan, bahwa di sini ya waktu itu sangat penting sekali. Dan ini memang pada akhirnya kalau bicara kehidupan ya, kalau bicara kehidupan tantangannya adalah
Allah memberikan kita modal waktu yang sama, itu kan, modal waktu yang sama, yaitu 24 jam dalam sehari, lalu 60 menit dalam 1 jam, 60 detik dalam 1 menit, kita semua punya modal waktu yang sama. Hari ke sehari ya, tinggal pada akhirnya perbedaannya tadi ajal kita gitu kan, kita nggak ada yang tahu kapan ajal kita tiba. Tapi yang jadi tantangan adalah dengan modal yang sama yang Allah berikan ini, pertanyaannya tadi nih, produktivitas kita dalam menggunakan waktu tuh kayak gimana? Gitu kan. Belajarnya kita mungkin, ngajinya kita, lalu produktivitas dalam bekerja mungkin, atau kalau punya usaha juga dalam mengusahakan usahanya agar maju gitu kan. Ini menjadi satu hal yang pada akhirnya tantangan untuk kita tersendiri. Penggunaan waktu gitu ya. Kalau modal waktunya insya Allah semua sama, mendapatkan hak yang sama yang Allah berikan. Tinggal bagaimana tantangannya adalah menggunakan waktu itu sendiri. Dan banyak orang yang pada akhirnya kalau berbicara tentang waktu di sini, menyesal gitu ya. Kenapa dulu saya nggak begini, kenapa dulu saya nggak begitu, gitu kan. Dan mungkin di usia kita yang hari ini, itu pun mungkin sudah terjadi kepada kita. Kenapa dulu saya nggak begini, kenapa dulu saya nggak begitu, gitu kan. Pun hal itu terjadi, sebaiknya tidak terlalu berlarut-larut. Bisa menjadi pembelajaran saja yang pada akhirnya kita menata gitu kan hidup kita hari ini, menata bagaimana masa depan kita agar menggunakan waktu jauh lebih bijak lagi, jauh lebih baik lagi. Nah lalu, bahkan Allah menegaskan kembali di ayat selanjutnya, di ayat kedua gitu kan, bahwa ternyata manusia itu dalam menggunakan waktunya itu adalah mereka rugi. Bahkan di sini Allah bukan hanya menggunakan kata, sesungguhnya manusia itu rugi gitu ya dalam kerugian, tapi ada lagi, udah sesungguhnya benar-benar gitu ya. Jadi ternyata memang kalau di apa bahasanya ya, secara general atau dipukul rata secara umum, kita tuh manusia dalam menggunakan waktu ternyata memang rugi. Bahkan kalau kita evaluasi gitu ya, ukur gitu kan, waktu kita masing-masing yang kita gunakan, maka kita akan menyadari sendiri bahwa dari 24 jam waktu yang Allah berikan, sebagian besarnya mungkin, bahkan sederhananya gini aja, seringkali ini menjadi muhasabah nih buat kita. Sebenarnya manusia itu hidup berapa lama sih selama hidupnya dia, gitu kan. Misalkan manusia itu tidur sehari itu dia tidur selama 6 jam, gitu kan. 6 jam tidur selama 1 hari. Lalu dikali misalkan setahun itu adalah 365 hari. Dan sudah, 2.190 jam manusia tidur selama, apa namanya, setahun. Lalu kalau misalkan dibagi 24 jam, maka 91 hari atau 3 bulan manusia gunakan waktunya kurang lebih untuk tidur selama setahun. Jadi hidupnya cuman, 9 bulan tuh, gitu kan. 9 bulan dia hidup, itu kalau tidurnya 6 jam, kalau tidurnya 8 jam pasti lebih banyak lagi gitu kan jumlahnya. Dan ini aja kan 3 bulan ternyata bisa jadi tidur kita gitu kan, bisa jadi bernilai ibadah, bisa jadi juga enggak gitu. Nah, maka ternyata waktu yang kita gunakan selama sepanjang hidup kita, Allah sampaikan di sini dalam surat Al-Asr, kita sering menderita kerugian. Sungguh-sungguh benar-benar dalam keadaan kerugian. Nah, sekarang kan pertanyaannya, gimana nih caranya agar kita nggak rugi dalam menggunakan waktu? Dan Allah memberikan petunjuk yang bisa dibilang cukup jelas di ayat selanjutnya, di ayat ketiga surat Al-Asr ini. Kecuali gitu kan, demi waktu manusia itu dalam sungguhnya dalam keadaan rugi, kecuali. Nah, kecuali orang-orang yang seperti apa? Nah, orang-orang yang pada akhirnya dia beriman, lalu mengerjakan amal soleh, lalu dia menasihati dalam kebenaran, menasihati dalam kesabaran. Nah, ini 4 hal ini akan kita bahas satu persatu, itu kan. Orang beriman, amal soleh, nasihat dalam kebenaran, dan nasihat dalam kesabaran. 4 poin ini akan kita bahas. Dan 4 poin ini, 4 poin atau 4 langkah ini bisa kita gunakan
Kalau saya seringnya menyampaikan materi ini untuk, pengusaha-pengusaha muslim mereka biasanya UMKM gitu kan, yang mereka mau memulai usaha, mereka. Tapi kembali ini bisa kita gunakan secara general dalam kehidupan kita. Kalau mau spesifik tadi, yang pertama mungkin kalau kita mau bikin usaha, yang kedua kalau kita mau bekerja, yang ketiga bahkan kalau kita mau melakukan satu ibadah yang cukup serius mau kita lakukan. Seperti materi yang kemarin saya sampaikan, kalau bisa kita menetapkan satu amalan yang kita lakukan secara istimroriyah gitu kan, secara kontinu walaupun itu sedikit. Dan mudah-mudahan sih, dari pekan kemarin kita melakukan mudah-mudahan ya gitu ya, dari yang kemarin kita bahas itu, sudah ada gitu kan dari kita semua di sini atau bukan alhamdulillah mungkin sudah dilakukan, "Oh saya alhamdulillah sudah melakukan hal ini," dan itu rutin tiap hari saya lakukan. "Oh alhamdulillah saya sudah melakukan itu," rutin tiap hari saya lakukan. Pun kalau belum ada, harapan dari saya ketika kita sudah, mendapatkan materi di pekan kemarin itu, ditetapkan gitu kan, bahwa saya akan memulai ibadah saya yang istimror walaupun cuma sedikit. Bahkan saya sering sampaikan gitu kan, pagi hari kita mengucapkan hamdalah saja itu kan, dan itu kita lakukan setiap kita pagi hari bangun tidur, itu insya Allah sudah menjadi amal yang akan bisa memberatkan timbangan kita di akhirat kelak. Amalan yang dicintai Allah di hadis itu, yaitu kita lakukan secara istimror walaupun sedikit. Hanya sekedar mengucapkan hamdalah ketika kita bangun tidur kita di pagi hari insyaallah. Oke, jadi bisa banyak hal nih 4 langkah ini, 4 langkah keberuntungan tentang, di makna surat Al-Asr ini. Baik, kita ke slide selanjutnya, yaitu tentang orang yang beriman. Nah, orang yang tidak merugi itu orang yang beriman. Orang yang beriman ini orang kayak gimana? Dia adalah orang yang, kalau bahasa Inggrisnya punya belief gitu, atau dia punya keyakinan. Dan ini yang kena adalah yang dituju adalah pertama adalah pengetahuan. Karena orang bisa memiliki keyakinan kalau dia punya pengetahuan yang cukup. Paling sederhana adalah ketika dulu kita masih kecil. Kita nggak tahu tuh kalau air gitu kan, ada uapnya, airnya itu panas. Nah, maka orang tua kita akan ngasih tahu, "Nak, hati-hati ini airnya panas," gitu kan. Bahkan kita kadang ada dari kita yang, belum yakin, "Masa sih air begini panas?" Gitu kan. Ada kita yang pada akhirnya nyentuh sendiri dan kita merasakan panas itu baru kita meyakini, "Oh, air kalau misalkan ada uap seperti ini dia panas." Atau mungkin ya anak kita atau cucu kita gitu kan, kita bilangin, "Adek, itu kalau misalkan kamu pegang, yang itu nanti kamu bisa kesetrum." Nah, kita kasih tahu berulang-ulang informasi tadi, pengetahuan tadi gitu kan. Tapi kadang juga kembali lagi nih, ada yang belum yakin kalau dia belum ngalamin gitu ya, belum ngerasain sendiri. Dan ketika dia, kesetrum tadi megang satu benda yang kita larang, maka dia akan semakin yakin, "Oh, kalau benda ini tuh kayak gini." Nah, tantangannya adalah kan sering banyak hal dalam agama kita khususnya dan juga agama yang lain sih, bahwa kita dituntut untuk diminta untuk bertantangan dengan hal-hal yang nggak kita rasakan gitu kan, tapi harus kita yakini, gitu kan. Contoh misalkan paling sederhana ya tadi gitu kan, kita melakukan ibadah dapat pahala. Apakah kita merasakan dapat pahala? Enggak, gitu kan. Tapi kita diminta untuk meyakini. Bahkan paling sederhana lagi adalah, yang paling utama itu kan, yaitu kita diminta untuk meyakini keberadaan Allah. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita pernah melihat, pernah berinteraksi secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala? Pasti jawabannya belum. Dalam konteks berinteraksi antar manusia ya, melihat, bersentuhan gitu kan, dan lain sebagainya, bahkan sampai berbincang gitu kan, itu pasti kita tidak pernah ada yang manusia yang seperti itu. Wong Nabi Musa aja ketika minta, ketemu dengan Allah dan Nabi Musa tetap, kekeh gitu ya, untuk bisa bertemu dengan Allah dan ketika Allah tunjukkan baru sedikit saja dan itu pun masih banyak ahli tafsir menyampaikan, mufasir menyampaikan, yang Allah tampakkan tuh belum istilahnya belum sepenuhnya, masih banyak hijab gitu kan.
Bahkan ada ahli tafsir menyampaikan yang Allah tampilkan itu kepada Nabi Musa tuh hanya baru cahayanya Allah saja gitu. Tapi Nabi Musa sudah pingsan. Bahkan gunung-gunung ketika diperlihatkan, Allah itu hancur gitu ya. Nah, tantangannya tapi kita diminta untuk yakin gitu kan, bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu yang memberikan kita rizki, bahwa Allah itu yang pada akhirnya, menghidupkan kita dan mematikan kita, dan banyak hal yang pada akhirnya harus kita yakini, kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks kita mau melakukan satu aktivitas, apa namanya, misalkan usaha gitu kan, berusaha atau aktivitas lainnya, maka pertanyaannya adalah pengetahuannya kita udah cukup belum untuk melakukan hal tersebut. Kayak contoh misalkan kita, saya ambil contoh bikin usaha aja ya gitu kan. Kita mau bikin usaha nih, usahanya misalkan, saya ngambil contoh yang terdekat aja deh. Misalkan nih anak-anak karang taruna binaan saya di rumah ini, mereka mau bikin studio foto gitu kan. Lalu, saya challenge gitu kan, saya tanya, "Pengetahuan untuk apa, nah tentang studio foto udah tahu belum?" Gitu kan. Lalu mereka mempresentasikan depan saya, "Oh, studio foto begini 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 begini," gitu kan. Oke, lalu saya tanya lagi, "Cukup nggak pengetahuan itu untuk bikin studio foto?" Dan ketika saya tanya begitu mereka, nggak percaya diri tuh, mulai 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 bingung. Dan akhirnya untuk menambah pengetahuan, mereka pergi ke beberapa studio foto. Nah, ketika saya minta, "Ya udah kalau gitu coba pergi." Ke studio foto cobain bagaimana rasanya, foto di studio foto kalau bisa 3 sampai dengan 5 gitu ya. Lalu mereka pergi, ke studio foto, dapat pengalaman dan lain sebagainya, dan ketika saya tanya lagi, "Gimana? Pengetahuan yang kemarin kalian miliki dengan sekarang kalian datang ke beberapa studio foto, eee, kalau di persentase berapa?" Wah, ternyata yang kemarin kita, miliki itu baru 20%-nya saja. Setelah kita datang ke tempat studi foto yang lain, kita baru dapat pengetahuan, pengalaman yang bisa dibilang utuh. Gimana pembayaran, gimana pencahayaan studio gitu kan, lalu bagaimana melayani customer dengan baik dan lain sebagainya. Nah, ini kan butuh pengetahuan. Maka kalau namanya belief itu dia sangat terkait dengan pengetahuan atau kalau secara fisik gitu ya, fisiologis, maka ini terkait dengan apa yang ada di kepala kita atau di otak kita, gitu ya. Jadi, kalau kita mau mulai sesuatu, maka pastikan kita betul-betul yakin bahwa apa yang akan kita lakukan itu adalah memang pada akhirnya sederhananya ukurannya adalah ini kebaikan. Lalu syarat yang kedua, ini bermanfaat buat saya. Lalu syarat yang ketiga, ini bermanfaat untuk orang lain. Itu kebaikan, itu yang hak gitu kan, datangnya dari Allah, pastikan tidak melanggar syariah. Lalu itu ada manfaatnya untuk diri saya dan ada manfaatnya untuk orang lain. Dan untuk memastikan 3 hal ini tentunya butuh pengetahuan. Jadi kita isi otak kita isi, apa namanya, intelijensi kita dengan pengetahuan yang banyak, sehingga secara otomatis nanti akan timbul keyakinan dalam diri kita untuk melakukan sesuatu. Nah, eee, mungkin nanti kali ya, saya akan, apa namanya, belief ini posisinya ada di mana, saya punya visualnya gitu kan, yang itu digambarkan dengan, apa namanya, teori, gunung es atau iceberg theory gitu ya. Mungkin sometimes nanti, saya tampilkan. Intinya belief ini menjadi hal yang paling dasar nih, kalau belief-nya sudah, oke, sudah baik, maka ketika dia melakukan aktivitas itu, dapat tantangan apapun pasti akan terus maju, akan terus maju. Tapi kalau belief-nya ini bermasalah gitu kan, bermasalah, baru maju satu langkah gitu kan, dapat hambatan, dapat rintangan, itu biasanya udah mundur tuh. Jadi gampang patah gitu semangatnya. Maka pastikan hal-hal yang ingin kita lakukan itu, keyakinan kita udah utuh, udah baik. Nah, kalau misalkan saya contohkan paling sederhana kan kayak gini nih, ini emang enaknya ketemu langsung tapi online is okay lah. Kalau misalkan saya minta, walau ya di majelis ini pernah saya sampaikan belum nih tentang, simulasi belief and value ini. Kalau saya minta nih misalkan ibu-ibu untuk lompat dengan ancang-ancang mundur dulu ke belakang gitu kan, lalu lari loncat gitu kan. Kayak kita loncat jauh
kayak atletik gitu. Kira-kira bisa loncat berapa meter? Nah, kalau ibu-ibu biasanya jawabnya 2 meter, Ustaz, gitu kan. Kalau bapak-bapak mungkin bisa sekitar 3 meter. Nah, lalu kalau misalkan saya minta nih, walaupun di online seperti ini, "Ayo silakan ibu-ibu praktekin coba," gitu kan. Loncat dengan ancang-ancang mundur, lalu lari gitu kan, terus loncat, pasti saya yakin 2 meter bisa, gitu kan. Pasti 2 meter bisa. Nah, lalu kalau misalkan sudah dilakukan beneran gitu kan, kalau offline biasanya saya akan minta tuh beberapa jamaah untuk melakukan hal itu. Lalu kalau misalkan itu sudah dilakukan, ada situasinya saya rubah. Situasinya adalah yang tadi itu lompat dilakukan di media yang biasa saja gitu kan, di lantai yang biasa, lalu situasinya saya rubah, saya minta lompat di antara 2 gedung gitu kan. 2 gedung, gedung A sama gedung B. Yang jaraknya sama nih 2 meter juga, gitu kan, 2 meter juga. Pertanyaan saya kira-kira masih mau lompat nggak? Tinggi gedung ini 30 meter ke bawah. Mulai ragu kan? Mulai ragu pasti. Aduh, 30 meter gitu kan tingginya, padahal jaraknya sama-sama 2 meter. Nah, yang tadinya loncat di lantai biasa mah asik-asik aja, tapi ketika ada tantangan, yaitu ada resiko, bisa jatuh, 30 meter ke bawah gitu kan, maka yang namanya keyakinan kita tuh mulai ragu, mulai ada keraguan. Tapi ketika dia keyakinannya kuat gitu kan, gedungnya ini nih mau tingginya 30 meter, mau tingginya 40, bahkan tingginya 100 meter gitu kan, dan dia yakini betul bahwa dia punya kompetensi untuk bisa melakukan pekerjaan tadi, melompat dengan jarak 2 meter terukur betul gitu kan, pasti dia akan lompat. Apalagi itu kan, apalagi di ujung gedung itu ketika dia bisa menyelesaikan pekerjaan melompat tadi, itu ada nilai, ada pahala, ada ganjaran, ada reward yang dia dapatkan, gitu. Pasti akan dia lakonin lagi tuh apalagi. Nah, apalagi misalkan tadi, ada reward ya, pasti dia akan lompat. Kalau nggak ada reward pun dia yakin dengan, kompetensinya dia, kemampuan dia, pengetahuan dia, pasti dia akan lakukan. Nah, jadi memang pada akhirnya tantangan besar buat kita, untuk bisa memiliki keyakinan yang baik. Bahkan Allah saya lupa ya di ayat berapa tuh ya,